Dalam video kali ini, kami akan memberikan bagaimana caranya menganalisis CP lalu membuat TP, atau bagaimana caranya menganalisis capaian pembelajaran dan membuat tujuan pembelajaran. Dan yang pasti, kami juga akan memberikan bagaimana contohnya. Pastikan Anda tidak kelewatan video yang satu ini. Nah, tapi sebelum kita masuk lebih jauh membahas tentang bagaimana caranya membuat CP, yang harus kita pastikan sebelumnya adalah apakah kita sudah memahami secara utuh bagaimana CP yang ada pada bidang studi kita, setiap katanya, tiap kalimatnya, apakah kita sudah memahaminya secara utuh. CP yang ada di bidang studi kita dan yang ada di fase yang sedang kita ampu saat ini. Jika kita belum memahami itu, maka akan sulit sekali rasanya, bahkan cenderung tidak mungkin untuk kita membuat TP. Nah, sekarang saya beri waktu 5 detik untuk coba cek kembali CP yang Bapak Ibu semua sudah dapatkan dari pemerintah. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktunya habis. Nah, nanti dilanjutkan sendiri ya. Oke, sekarang kita masuk kita coba satu contoh begitu ya. Satu contoh CP kita ambil. Nah, Bapak Ibu semua, ini adalah contoh CP yang kita ambil untuk bidang studi IPAS untuk fase A ya, fase A. Jadi CP-nya adalah di akhir fase A, peserta didik mengamati fenomena dan peristiwa secara sederhana dengan menggunakan panca indera, menyusun dan menjawab pertanyaan tentang hal-hal yang ingin diketahui saat melakukan pengamatan. Peserta didik juga mampu membuat prediksi mengenai objek dan peristiwa di lingkungan sekitar. Dengan panduan, peserta didik berpartisipasi dalam penyelidikan dan mengeksplorasi dan menjawab pertanyaan. Melakukan pengukuran dengan alat sederhana yang ada di sekitarnya untuk mendapatkan data. Selanjutnya, peserta didik menggunakan berbagai metode untuk mengorganisasikan informasi termasuk gambar tabel. Peserta didik mendiskusikan dan membandingkan antara hasil pengamatan dengan prediksi. Dengan panduan, peserta didik membandingkan hasil pengamatan yang berbeda dengan mengacu pada teori serta mengkomunikasikan hasil penyelidikan secara lisan dan tertulis dalam format sederhana. Nah, oke, ini salah satu contoh dari CP begitu ya, Bapak Ibu semua. Jadi ini salah satu contoh CP yang kita ambil dari bidang studi IPAS. Nah, bidang studi IPAS di fase A. Ini salah satu contoh CP-nya. Oke, dari sini sudah mulai terbayang bagaimana kira-kira nanti bentuk TP-nya. Oke, jika masih belum terbayang nggak apa-apa, kita lanjutkan lagi. Jadi Bapak Ibu semua, dalam penyusunan TP kita memiliki 3 alternatif cara. 3 alternatif cara yang bisa kita gunakan, yang semuanya tertuang dalam panduan yang sudah diberikan oleh pemerintah, gitu ya. Nah, 3 cara itu adalah yang pertama, kita bisa menyusun TP langsung dari CP yang ada. Jadi prosesnya langsung. Yang kedua, kita bisa menganalisis terlebih dahulu. Jadi kita pisahkan antara kompetensi dan juga lingkup materi, atau mungkin yang biasa kita sebut dengan konten. Nah, jadi kita pisahkan dulu, baru kita masukkan lagi semuanya jadi rumusan tujuan pembelajaran, gitu ya. Nah, selain itu ada juga opsi yang ketiga. Tadi yang pertama langsung, yang kedua dianalisis, dipisahkan dulu. Lalu yang ketiga ini adalah penyusunan TP lintas elemen pada CP. Nah, ini yang menarik. Jadi ada tiga cara ya. Jadi tadi kan kita sudah punya salah satu contoh CP. Nah, ini kita contohkan lagi dengan CP yang lain dulu ya. Kita coba dengan CP yang lain. Nah, di CP ini kita coba menyusunnya langsung dengan menggunakan yang alternatif pertama, yaitu dengan cara langsung. Nah, dengan cara langsung dari CP yang ada. Oke, ini sudah kita tampilkan ya. Nah, di sini pada elemen bilangan begitu ya.
Nah, ini elemen bilangan pada fase B ya, fase B. Nah, peserta didik menunjukkan pemahaman dan intuisi bilangan, number sense ya, pada bilangan cacah sampai 10.000. Mereka dapat membaca, menulis, menentukan nilai tempat, membandingkan, mengurutkan, menggunakan nilai tempat, melakukan komposisi dan dekomposisi bilangan tersebut. Mereka juga dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan uang menggunakan ribuan sebagai satuan. Peserta didik dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah sampai 1000. Nah, itu adalah CP-nya begitu ya, dari elemen bilangan. Nah, Bapak Ibu semua, selanjutnya, nah ini kita tampilkan langsung tujuan pembelajarannya. Jadi langsung dirumuskan dari CP yang ada. Jadi langsung dirumuskan. Nah, yang pertama, tadi apa yang pertama? Pada akhir fase B, peserta didik menunjukkan pemahaman dan intuisi atau number sense pada bilangan cacah sampai 10.000. Nah, berarti TP-nya menyajikan nilai tempat dan urutan pada bilangan cacah sampai 10.000. Sampai 10.000 ini harusnya ya. Nah, begitu ya. Jadi kita langsung menyesuaikan. Lalu yang kedua, melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah sampai dengan 1000. Nah, lalu menghubungkan gambar dengan nilai pecahan. Nah, ini adalah contoh TP yang kita susun langsung dari CP. Oke. Lalu bagaimana untuk alternatif yang kedua? Saya kesulitan kalau langsung begitu. Saya bingung gimana caranya mendapatkannya. Nilainya, poinnya di mana gitu yang harus kita ambil gitu ya. Nah, kita bedah ya. Kalau begitu kita langsung ke alternatif yang kedua. Dengan CP yang sama Bapak Ibu semua, kita lanjut ke alternatif kedua ya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu semua sudah terlihat ya. Jadi di elemen bilangan kita pisahkan dulu antara kompetensi dan lingkup materinya. Nah, apa saja kompetensinya? Nah, kita lihat di elemennya. Pada akhir fase B, peserta didik menunjukkan pemahaman. Nah, berarti kompetensinya adalah memahami. Nah, dan seterusnya sampai dengan poin ke-7. Ada menentukan, membandingkan, mengurutkan, mengidentifikasi, melakukan, menyelesaikan masalah. Kompetensi, jadi kompetensi yang nanti bisa kita ukur begitu nilainya. Nah, dari kompetensi lalu kita juga pisahkan juga lingkup materinya. Nah, oke, lingkup materinya apa saja? 1. Bilangan cacah sampai dengan 10.000. Nilai tempat, komposisi dan dekomposisi bilangan, menggunakan ribuan sebagai satuan, operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah sampai dengan 1000. Nah, sudah terpisah antara antara kompetensi dan juga lingkup materinya. Nah, sekarang kita susun TP-nya. Jadi dari kompetensi dan juga lingkup materi kita gabung, kita susun untuk tujuan pembelajarannya. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah menyajikan nilai tempat dan urutan pada bilangan cacah sampai 1000. Melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah sampai dengan 1000. Lalu menghubungkan dengan nilai pecahan. Oke, sampai di sini sudah bisa dipahami? Atau masih ada yang dibingungkan? Kita lanjutkan ke contoh yang selanjutnya ya. Untuk yang alternatif kedua, kita masih menggunakan alternatif kedua. Nah, oke, kita pisahkan antara kompetensi dan juga lingkup materi atau kontennya. Nah, oke, ini yang kedua di elemen aljabar. Apa kompetensi yang ada di sini? Yang pertama adalah mengisi dan yang kedua adalah mengidentifikasi. Oke. Jadi elemennya adalah pada akhir fase B, peserta didik dapat mengisi nilai yang belum diketahui dalam sebuah kalimat matematika yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacah sampai 100. Contoh, 10 tambah titik-titik sama dengan 19 atau 19 kurang titik-titik sama dengan 10. Peserta didik dapat mengidentifikasi, meniru dan mengembangkan pola gambar untuk atau objek sederhana dan pola bilangan membesar dan mengecil yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacah sampai 100.
Oke, lalu lingkup materinya. Lingkup materinya apa saja? Penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacah sampai 100. Lalu yang kedua ada pola gambar atau objek sederhana dan pola bilangan membesar dan mengecil melibatkan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacah sampai dengan 100. Nah, dari sana yang sudah tadi kita bahas antara kompetensi ada 2, terus tadi ada lingkup materinya ada 2 juga. Nah, kita susun untuk menjadi sebuah TP. Nah, TP-nya adalah, nah ini bisa jadi 4 TP ya. Nah, TP yang pertama adalah mengisi nilai yang belum diketahui dalam sebuah kalimat matematika yang berkaitan dengan penjumlahan pada bilangan cacah sampai 100. TP yang kedua, mengisi nilai yang belum diketahui dalam sebuah kalimat matematika berkaitan dengan pengurangan pada bilangan cacah sampai 100. Mengidentifikasi, meniru dan mengembangkan pola gambar atau objek sederhana pada bilangan cacah sampai 100. Mengidentifikasi, meniru dan mengembangkan pola bilangan membesar dan mengecil yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacah sampai dengan 100. Nah, sudah mulai terbayang atau bagaimana respon yang diberikan oleh teman-teman ini? Silakan tuliskan di kolom chat ya jika ada yang masih dibingungkan. Nah, ini untuk yang kedua, alternatif kedua. Artinya kita memisah dulu, menganalisis CP ini, kita pisahkan dari kompetensinya, lalu lingkup materinya. Lalu dari sana, dari 2 tadi kita gabungkan menjadi sebuah tujuan pembelajaran. Nah, oke, sudah, kita lanjut ya ke yang ketiga. Yang ketiga ini lebih menarik begitu ya. Nah, di alternatif yang ketiga kita bisa menggabungkan atau membuat tujuan pembelajaran lintas elemen. Nah, oke. Bagaimana contohnya? Nah, tadi kan kita sudah ada elemen bilangan dan elemen aljabar gitu kan ya. Nah, dari sana nanti kita gabungkan menjadi satu, lalu kita pisahkan dia antara kompetensi dan juga lingkup materinya. Kira-kira yang sama yang mana? Nah, itu bisa kita jadikan satu tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajarannya dibuat berdasarkan lintas elemen pada CP. Menarik bukan? Nah, ini banyak sekali kreasi nanti yang bisa kita buat, yang bisa kita gunakan, sehingga nanti proses pembelajaran di dalam kelas pun juga tidak terkesan monoton begitu ya. Dan proses kita pembelajaran di dalam kelas nanti bisa berpusat kepada siswa, karena sebagai penerapan implementasi kurikulum Merdeka ini salah satunya adalah pembelajaran kita berpusat kepada siswa. Oke, tadi kan kita sudah memberikan contohnya begitu ya. Lalu tadi kita juga sudah memberikan salah satu contoh CP yang di awal tadi gitu ya. Mungkin teman-teman juga sudah masih ingat begitu ya. Nah, kita kembali lagi ke CP yang tadi, yang awal kita tampilkan. Jadi ini adalah CP dari bidang studi IPAS fase A begitu ya. Nah, di CP ini sekarang kita pisahkan. Coba kita pisahkan untuk kompetensi dan juga kontennya. Oke. Saya beri waktu 3 detik buat Bapak Ibu semua untuk menuliskan di kolom chat gitu ya. Atau terlalu singkat 3 detik ya. Nah, sekarang saya berikan waktu sebanyak 5 detik Bapak Ibu semua untuk menuliskan di kolom chat kira-kira apa saja TP dan juga apa saja bukan TP ya. Apa saja kira-kira kompetensi dan juga lingkup materi yang ada di sana. Oke. Sekarang waktunya menulis. 5 4 3 2 1. Oke, sekarang yang masih menulis silakan dilanjutkan. Nah, sekarang kita coba cek gitu ya. Apa saja sebenarnya kompetensi yang ada di sana? 1. Mengamati. Nah, sini ada kata-kata mengamati fenomena dan peristiwa. Mengamati itu salah satu kompetensinya. Yang kedua, menyusun pertanyaan. Yang ketiga, menjawab pertanyaan, membuat prediksi, melakukan penyelidikan, eksplorasi, melakukan pengukuran, mengorganisasi informasi, mendiskusikan hasil amatan, membandingkan hasil amatan dan prediksi, mengkomunikasikan secara lisan dan tertulis. Nah, jadi ada 12 kompetensi yang ada di dalam CP tersebut. Nah, sekarang selanjutnya setelah kita pisahkan kompetensinya,
lalu ada yang namanya lingkup materi atau konten ya. Biasa kita sebut konten. Nah, kita sebut konten aja ya kali ini ya. Oke, sekarang kontennya apa saja? Silahkan dituliskan di kolom komentar selama 5 detik. Saya beri waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, habis ya. Mohon maaf kalau detikannya terlalu cepat begitu ya. Silakan yang belum selesai bisa diselesaikan tulisannya. Kita langsung ya, kita sampaikan. Jadi kontennya yang ada di dalam sini adalah 1. Fenomena dan peristiwa di lingkungan sekitar. Nah, contohnya apa? Nah, nanti kita sepakati bersama. Lalu yang kedua, kontennya adalah panca indera. Apa yang spesifik dibahas? Nah, nanti kita sepakati bersama. Lalu yang ketiga adalah alat sederhana dalam konteks pengukuran. Nah, contohnya seperti apa? Nah, itu nanti kita bahas atau kita sepakati bersama. Nah, sekarang kita sepakati apa saja fenomena. Apa fenomena yang ingin kita angkat? Panca inderanya apa? Lalu yang ketiga, alat ukurnya apa? Gitu kan ya. Yang pertama, mungkin fenomenanya bisa kita ambil fenomena pergantian siang dan malam begitu ya. Berarti panca indera apa? Penglihatan. Betul sekali. Jadi panca indera penglihatan atau mata begitu ya, panca indera penglihatan. Alat ukurnya apa berarti? Nah, betul sekali. Alat ukurnya mungkin kita bisa menggunakan waktu atau jam begitu ya. Nah, oke, kita lanjutkan ke pembahasan TP-nya. Bagaimana cara menyusun TP-nya? Nah, salah satu TP yang bisa kita susun adalah peserta didik memahami dan mengidentifikasi perbedaan konsep waktu siang dan malam. Nah, gimana? Sudah dapat linknya, penghubungnya dari CP, lalu kita bagi tadi lingkup materi dan juga kompetensinya sudah terhubung. Nah, ini sudah kita berikan salah satu TP untuk CP yang ada. Nah, silakan Bapak Ibu semua lanjutkan untuk membuat kalimat-kalimat atau rumusan TP yang ada dari CP tadi. Silakan tuliskan di kolom chat atau di kolom komentar begitu ya, agar teman-teman yang lain bisa juga melihat begitu ya, kira-kira apakah sudah sesuai. Silakan Bapak Ibu semua, jika Bapak Ibu semua menyukai konten-konten seperti ini, silakan subscribe di channel YouTube Guru Berilmu. Dan lalu jika Bapak Ibu semua merasa konten ini bermanfaat, memberikan insight baru kepada Bapak Ibu semua, silahkan berikan like-nya dan share konten ini ke rekan-rekan pendidik yang lain. Mudah-mudahan teman-teman pendidik yang lain bisa ikut merasakan manfaatnya, dan semoga kita semua, tentu saya dan Bapak Ibu semua, selalu diberikan kesehatan dan semangat agar bisa terus bermanfaat untuk lingkungan kita di sekitar kita. Sampai bertemu di konten selanjutnya, dan jika Bapak Ibu semua ingin mendalami tentang implementasi kurikulum Merdeka dari mulai ujung A sampai Z begitu ya, silakan Bapak Ibu semua berlangganan di guruberilmu.id, dan pastikan Bapak Ibu semua tidak ketinggalan konten-konten yang ada di dalamnya, karena di dalamnya ada konten eksklusif yang kami berikan pada member sehingga bisa menunjang proses pemahaman untuk implementasi kurikulum Merdeka. Sekian dari saya Indra dari Guru Berilmu, dan salam pendidikan.